Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita cek dulu ya untuk kerapiannya. Mejanya tolong diluruskan dulu. Meja. Terus baiknya ya. Kita rapikan dulu. Ya. Baik. Sebelum kita mulai pelajaran, baiklah terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. Semoga belajar kita ini dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belajar kita dipermudah. Silakan satu orang untuk memimpin doanya. Silakan dipimpin doanya. Mari kawan-kawan kita berdoa. Doa mulai. Ketika kita mau melakukan apa saja, setidaknya kita itu harus berdoa. Mau melakukan apa saja, walaupun hanya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena segala sesuatu kalau kita awali dengan doa, maka pekerjaan kita itu akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, Pak Guru mau absensi dulu ya. Amelia Solehah hadir. Lagu kebangsaan kita ya, lagu nasional kita untuk mempersatukan wilayah Indonesia untuk semangat kebangsaan kita. Jadi sebelum belajar masih ada lagi kita biar tambah semangat, silakan kalian berdiri kita lakukan tepuk semangat dulu. Masih ingat ya? Tepuk semangat. Ya, nanti sama-sama. Dengan ketiga mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Sekali lagi. Tepuk semangat. Baik, kita masuk ke pembelajaran kita, itu pada tema 4, subtema 1, pembelajaran 1. Namun sebelum itu Pak Guru akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita. Kalian boleh lihat di depan. Yang pertama,
Tujuan pembelajaran kita hari ini ada beberapa, ada 7 yang akan kita capai. Kita lihat yang pertama adalah dengan kegiatan mengamati gambar peredaran darah manusia pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia secara rinci. Yang kedua, dengan mencari informasi melalui berbagai sumber belajar, siswa dapat mengumpulkan informasi mengenai organ-organ peredaran darah yang berperan dalam proses peredaran darah. Yang ketiga, dengan kegiatan berkreasi menggambar, siswa dapat menggambar cara kerja organ peredaran darah manusia secara rinci. Yang keempat, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun melalui berbagai sumber belajar, siswa dapat menganalisis bagian-bagian dan ciri-ciri pantun dengan tepat. Yang kelima, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun melalui berbagai sumber belajar, siswa dapat menelaah pengertian dan ciri pantun. Yang keenam, dengan kegiatan mengamati pada media PowerPoint, siswa dapat menganalisis unsur-unsur pantun. Yang terakhir, yang ketujuh, dengan kegiatan mencari tahu tentang pantun melalui berbagai sumber belajar, siswa dapat membuat pantun dengan tema tertentu, lalu menunjukkan unsur-unsur pantun yang dibuat dengan benar. Jadi tujuan kita hari ini, belajar kita ini ada 7. Materi belajar kita hari ini yaitu tentang organ peredaran darah dan fungsinya pada manusia, pantun, menggambar, dan membaca. Nanti itu ada materi kita hari ini. Jadi ada 4. Kalian di masa COVID ini selalu menjaga kebersihan ya. Menjaga kebersihan, mencuci tangan, selalu memakai masker dan hindari tempat keramaian. Jadi selalu berhati-hati. Selalu berhati-hati, menjaga diri, menjaga jarak di COVID-19. Baik anak-anak, kita masuk ke materi kita hari ini. Kita akan mengamati. Kita lihat ya. Ya, ayo mengamati. Coba kita lihat sini. Perhatikan gambar berikut. Itu kira-kira gambar apa sih? Gambar apa? Ada yang tahu? Angkat tangannya yang tahu. Ginjal. Jantung. Ada lagi yang perempuan, kira-kira gambar apa sih? Ayo. Paru-paru. Ada yang lain? Jantung. Ada yang lainnya? Kira-kira gambar apa? Kita mengamati dulu. Gambar apa sih itu? Peredaran darah. Peredaran darah. Ada yang lainnya? Lampion. Gambarnya jadi itu gambar apa kira-kira? Organ Ayo. peredaran darah manusia. Organ peredaran darah manusia. Ada yang lainnya? Pak Guru hanya bertanya itu gambar apa sih? Gambarnya aja loh. Gambar apa itu? Ayo. Ayo. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Sel organ tubuh. Ada yang lainnya? Pembuluh darah. Gambar apa sih itu? Ya, jadi betul sekali. Yaitu gambar peredaran darah manusia. Apa tadi yang? Iya, 100 buat kasih tepuk tangan dulu. Ini gambar peredaran darah manusia. Jadi sebelum itu kalian ini misalnya kalau kalian terluka, tangannya kena pisau atau tersayat pisau, maka yang keluar itu apa? Merah. Warnanya apa? Merah.
tubuh kita ini isinya darah dari ujung kaki sampai ujung kepala ini darah ya, karena darah itu kan mengalir terus ya, berputar terus darah. Nah, setelah mengamati kita lihat. Nah, sekarang kita masuk ke materi kita. Organ peredaran darah manusia. Jadi manusia ini punya organ peredaran darah. Habil dibuka bukunya ya. Buka bukunya halaman kedua. Nah, situ. Itu ada gambar juga, ada gambar manusia. Yang di sebelahnya itu ada gambar jantung. Gambar jantung. Kita lihat sekarang. Organ peredaran, sistem peredaran darah dalam tubuh kita itu ada dua. Yang pertama apa? Darah kecil, Kecil. Jadi peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Itu sistem peredaran darah kita. Jadi sebelum itu ternyata di dalam tubuh kita ini ada namanya yaitu jantung. Kita lihat jantung. Ya. Jantung kita itu apa sih bagian-bagian jantung itu? Sekarang kita lihat sebelum kita mempelajari jantung, kita jawab dulu pertanyaan berikut ini. Siapa yang menciptakan kehidupan? Allah atau Tuhan? Apakah warna darah itu? Di bagian tubuh yang mana kita menemukan darah dari ujung kepala sampai coba kalau kalian terkena pisau, tersayat atau kena silet, yang keluar pasti darah. Nah, apakah darah memiliki sistem peredaran? Tidak, sebutkan aja. Peredaran kecil. Sistem peredaran darah apa? Jadi ada dua sistem peredaran darah dalam tubuh manusia. Itu ada sistem peredaran darah kecil dan sistem peredaran darah besar. Kita lanjutkan. Sekarang model ini gambar tadi ya, sama ya. Kita lihat ini gambar sistem peredaran darah kita yang di bagian atas itu. Nah, itu namanya peredaran kecil, peredaran darah kecil. Jadi dia hanya yang kecilnya, kalau yang bawah ini namanya peredaran darah besar. Sekarang kita lihat urutan-urutannya. Ini urutan. Nah, ini urutan sistem peredaran darah kecil. Nah, mulai dari bilik kanan, arteri pulmonalis, paru-paru, vena pulmonalis, lalu serambi kiri. Kita lihat gambarnya tadi. Serambi. Oh ya, serambi kanan. Serambi kanan sama kiri. Nah, ini. Jadi cuma sini dari tadi. Ini ya, bentar ya. Serambi kiri. Jadi itu yang kecil. Yang ini kecil nih, perhatikan nih. Yang warnanya merah itu kecil. Yang sebelah kanan di kiri yang warnanya ungu itu yang besar. Nah, kita lihat sekarang peredaran darah besar. Jadi dari bilik kiri ke arteri besar atau aorta, ya kalau di jantung nih di buku ada ya aorta, dari serambi kiri aorta atau arteri besar, lalu ke arteri seluruh tubuh, vena,
lalu serambi kanan. Balik dia, balik ke serambi kanan. Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang ayo mengamati organ peredaran darah manusia. Tuh, ada gambar anatomi jantung manusia. Itu kalau jantung kita ambil, itu kira-kira seperti itu. Coba kalian amati dulu. Ya, sekarang satu orang tolong dibacakan. Silakan dibaca dulu. Yang jantung. Silakan. Yuk. Yang kencang suaranya. Yang kencang. Yuk kamu dibaca yang kencang. Jantung. Jantung adalah organ tubuh manusia yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Jantung memompa darah dengan cara berkontraksi dan berelaksi secara bergantian, sehingga jantung berdenyut, menggembang, dan mengepis. Jantung terletak di dalam rongga dada sebelah kiri. Ukuran jantung kira-kira sebesar sepalan tangan pemiliknya. Jantung tersusun atas kumpulan otot-otot yang sangat kuat, terdiri atas 4 ruang, yaitu serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Ya. Jadi itu gambar jantung ya, anatomi jantung manusia. Jadi kita lihat di situ ada aorta. Nah, itu ada aorta tadi. Terus ada pembuluh darah bilik kava atas. Ada lagi ini apa namanya? Yang ini katup pulmoner. Yang ini ya, yang ini terus yang ini gambar sini. Pembuluh darah Ya, yang ini kiri ya. Jadi itu kira-kira bagian-bagian jantung kita. Jantung kita itu memiliki bagian-bagian. Di antaranya itu. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, pembuluh darah. Pembuluh darah itu merupakan saluran tempat mengalirnya darah dari jantung ke seluruh dan dari seluruh tubuh kembali ke jantung. Jadi darah itu hanya berputar. Fungsi jantung itu memompa apa? Memompa apa? Fungsi jantung darah. Terus pembuluh darah terdiri atas 2 jenis, yaitu pembuluh nadi dan pembuluh balik. Pembuluh nadi disebut arteri. Pembuluh balik disebut vena. Ulangi. Pembuluh nadi disebut apa tadi? Arteri. Pembuluh balik disebut vena. Jadi jangan sampai lupa. Pembuluh nadi itu bahasa biologinya adalah arteri. Pembuluh balik disebut dengan vena. Bukan vena penulis ya, vena. Pembuluh nadi artinya yaitu pembuluh yang membawa darah yang kaya oksigen keluar dari jantung ke seluruh tubuh. Jadi darah yang kaya oksigen ini yang bawa adalah pembuluh apa tadi? Arteri atau pembuluh nadi. Sebaliknya, pembuluh
nadi yang besar atau kita sebut dengan otak, pembuluh darah tadi itu pembuluh darah yang membawa darah yang kaya akan karbon dioksida ke seluruh tubuh menuju jantung. Kalau kita bernapas yang dibutuhkan apa? Oksigen. Oksigen. Kalau kita bernapas yang dikeluarkan? Ayo, kalau kita bernapas memerlukan apa? Oksigen. Kalau kita bernapas yang kita keluarkan? Karbon dioksida. Jangan terbalik. Jangan terbalik ya. Ingat, kalau kita menghirup itu oksigen, yang kita keluarkan karbon dioksida. Baik, kita lanjutkan lagi. Sekarang paru-paru. Ini ada paru-paru nih. Di paru-paru juga memiliki peranan yang penting dalam proses peredaran darah. Dalam peredaran darah, paru-paru sebagai penyuplai oksigen dalam darah. Maka kita tadi bernapas, paru-paru kan fungsinya untuk bernapas. Jadi fungsi paru-paru untuk bernapas, dia menyuplai oksigen yang akan dibawa menuju ke jantung. Ya, kita lanjutkan lagi. Dalam darah yang telah diedarkan ke seluruh tubuh tidak lagi mengandung oksigen. Jadi kalau sudah diedarkan ke seluruh tubuh, darah itu tidak mengandung oksigen. Tetapi banyak mengandung karbon dioksida atau kita kenal dengan CO2. Masih ingat ya? Kalau oksigen itu apa? Oksigen. Masih ingat oksigen lambangnya apa yuk? Oksigen itu O2. Kalau karbon dioksida kalau karbon dioksida itu CO2. C-nya besar, O-nya besar. 2-nya kecil di bawah. Itu lambang kimianya. Kita lanjutkan lagi. Setelah kembali ke jantung, darah yang akan mengandung karbon dioksida tersebut dipompa ke dalam paru-paru. Jadi paru-paru memiliki fungsi juga memompa. Selanjutnya karbon dioksida diambil dan diganti dengan oksigen melalui proses pernapasan. Kira-kira gambar paru-paru kita seperti itu. Jadi ada bronkus kanan, ada lobus kanan, terus ada trakea, bronkus kiri, ada bronki, ada bronkiolus, ada lobus kiri, ada pioram, ada pioram pipit, ada diafragma, dan ada alveoli. Ada gambar tubuh manusia. Silakan, ya. Kalau manusia punya jantung, punya paru-paru. Ya. Kalau hewan ada yang enggak? Kalau hewan tidak semuanya bernapas menggunakan paru-paru ya. Ada contohnya ikan. Nah, betul sekali ya. Ikan bernapas menggunakan insang, tahu ya? Insang itu yang berada di pinggir, yang bertumpuk-tumpuk, terus seperti ada kayak kalau kita pegang agak besar ya. Ya. Terus kalian tahu belalang? Kalian bagus ya. Jadi tidak semuanya hewan itu atau makhluk hidup bernapas menggunakan paru-paru. Belalang contohnya. Belalang itu menggunakan trakea. Ya, jadi itu akan dipelajari di kelasnya. Cacing, coba kamu perhatikan cacing. Masa cacing di dalam tanah bisa hidup? Ya, tidak, bagus sekali. Cacing itu bernapas menggunakan kulit. Ada lagi hewan yang alat pernapasannya dua. Kodok, bagus sekali. Apa alat pernapasan kodok? Ya,
Apa pernapasannya coba? Ketika dia di darat menggunakan Paru-paru. ketika dia di air menggunakan ini ya. Jadi kodok itu hewan amfibi yang dapat hidup di dua alam. Bisa di air, bisa di darat. Buaya. Tapi buaya kenapa menggunakan paru-paru? Bukan kayak kodok. Karena buaya itu sesekali akan muncul ke permukaan air. Iya, dia lebih sering di darat daripada di air. Ketika di air dia mencari makanan. Makanan buaya kan ikan. Kalau di sungai pasti dia makanannya ikan. Kalau ada udah kelaparan, jadi itu kira-kira jadi kalau ada sekali dia ada hewan yang tidak kenapa menggunakan paru-paru. Ada lagi pertanyaan mengenai tentang peredaran darah tadi atau sekitar jantung kita. Nah sekarang kenapa orang itu pun sekarang macam-macam penyakit yang diderita orang itu banyak sekali. Ada stroke ya, stroke tuh, terus ada yang kalau ada penyakit cuci darah ini ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang kita lanjutkan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Kita akan menjelaskan pengertian dan ciri-ciri pantun. Nina sangat bersyukur karena masih diberi kesehatan. Nina bersama ayah, ibu dan adik selalu menjaga kesehatan jantung dengan rajin berolahraga. Sampai sini siapa yang senang naik sepeda? Kita naik sepeda itu ternyata lebih menyehatkan tubuh kita. Kita lanjutkan lagi. Selain berolahraga, rasa syukur itu Nina ungkapkan melalui sebuah karya sastra. Karya sastranya salah satunya adalah berbentuk pantun. Pantun adalah karya sastra. Nah, kita lihat. Coba dibaca. Silakan dibaca pantun di bawahnya itu. Di halaman 4. Ya, yang kencang. Danau desaku jernih dan lebar, indahnya sungguh tiada tara. Mencegah adalah tindakan benar, tunjukkan sakit mahal obatnya. Ya, jadi ini istilahnya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Jadi sebelum kamu berobat, lebih baik kamu cegah. Bagaimana supaya jantung kita sehat? Salah satunya kita harus rajin bersepeda. Kalau nggak punya bersepeda, Pak, kalian lari atau malah yang kedua, yang laki-laki inilah. Yuk dibaca pantunnya. Hari Selasa memberikan lelenya banyak rasa teral, olahraga untuk dibiasakan, jantung sehat, tubuh berkuat. Ya, betul. Jadi pantun yang berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi pantun berkaitan dengan kesehatan tubuh kita. Jadi organ peredaran darah. Karya sastra yang diucapkan Nina disebut dengan pantun. Jadi pantun adalah salah satu bentuk karya sastra. Pernahkah kamu mendengarkan orang berpantun? Ini? Nanti kita coba ya. Jadi apa sih pantun itu? Pantun adalah bentuk puisi Indonesia Melayu yang tiap baitnya biasa terdiri atas 4 baris dan bersaja ABAB. Dalam setiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Beli kue dan lalu ditata, lalu dimakan wajan merah. Jagalah sehat jantung kita, jantung penting untuk peredaran darah. Bangunku dari tidur nyenyak. Lanjut. Langit pagi tampak cerah. Lanjut. Dan
Jangan makan banyak-banyak. Jangan makan banyak-banyak lemak. Lanjut. Bisa menghambat peredaran darah. Iya. Anak-anak, dari pantun tadi kira-kira ada yang mau ditanyakan mengenai pantun? Mengenai pantun. Dari ciri-ciri pantun tadi, mulai dari apa tadi? Garis ke-1 dan ke-2 merupakan apa? Lampiran. Garis ke-3 dan ke-4 isi pantun. Sajak pantunnya apa? ABAB atau A. Tapi rata-rata sajaknya itu adalah ABAB. Terus yang terakhir yaitu setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Rambutku lebat, rambutku subur, tidak dapat dipasang jepitan. Tubuhku sehat, ku ucap syukur, darah mengalir tanpa hambatan. Kalau tidak ada yang ditanyakan, anak-anak ini ada tugas kalian untuk mengerjakan KPD. Ini soalnya ada 10. Nanti setiap satu soal ini ada penjelasannya. Diamati petunjuknya ya. Ya, pertama bacalah soal dengan teliti. Yang kedua, pilihlah jawaban yang benar dengan melingkari atau mengklik pada jawaban yang dimaksud dengan memilih A, B, C atau D. Batas waktu pengerjaan hingga baik, yang soalnya 3 hari, waktu kita mengerjakan hanya 15 menit. Silakan dimulai sekarang ya. Itu aja. Itu dicentang atau disilang boleh. Disilang, dicentang atau disilang boleh ya. Kalau ada yang kurang jelas ditanyakan ya. Dilingkar, disilang boleh pada yang kolom elit itu atau dicentang. Nomor 1, perhatikan organ di bawah ini. Peredaran darah yang utama kerjanya sesuai gambar adalah titik-titik. Yang pinggir itu sebelah kanan. Coba perhatikan di atas, di depan, yang
kegiatan belajar kita hari ini. Yang pertama, apa yang saja yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang tahu? Silakan. Apa yang telah kita pelajari hari ini dari awal sampai akhir tadi? Yang pertama, peredaran darah, organ tubuh, paru-paru yang kedua, iya, yang kedua, kira-kira pelajaran tadi apa yang belum kalian pahami? Ada yang belum dipahami dari peredaran darah sampai ke pantun? Apa yang belum kalian pahami tadi? Kira-kira sudah paham semuanya? Sudah paham? Sekarang yang terakhir, bagaimana perasaan kalian selama kegiatan pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Karena apa? Kita belajar tentang bagaimana cara menjaga peredaran darah di. Nah, yang pertama apa tadi? Cara menjaga kesehatan peredaran darah. Berolahraga. Apa lagi? Makan makanan yang sehat. Mengurangi makanan yang ya, itu ya, jadi sangat penting. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya besok yaitu kita masuk di subtema 2 masih subtema 3 tentang peredaran darah sehat. Jadi masih lanjut. Kita lanjutkan di kegiatan berikutnya yaitu pembelajaran 2 masih di subtema 3 yaitu peredaran darah sehat. Jadi anak-anak kalian tetap rajin belajar di rumah. Jangan lupa kalian kegiatan di rumah membantu orang tua kalian ya. Yang perempuan bantu ibunya, yang laki-laki bantu ayahnya atau ibunya. Kalau kalian disuruh melakukan kerja di rumah jangan malas-malas. Suruh nyapu, suruh nyuci piring, suruh ngasuh adiknya berasuh. Itu salah satu kerjasama kalian di rumah. Yang terakhir, dengan berakhirnya kegiatan ini, anak-anak kalian tetap menjaga kesehatan, mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi COVID-19. Jadi rajin mencuci. Jadi kegiatan kita hari ini kita selesai. PR-nya sudah, nanti kalian kerjakan dengan baik. Besok dikumpulkan. Terus kita akhiri pelajaran kita hari ini yaitu dengan kita tutup pelajaran kita ini ya, satu orang visual bukunya dikumpulkan kembali. Satu orang tolong bukunya dikumpulkan. Satu orang atau satu orang ya, dia tolong dibantu. Belajar di rumah ya, tolong malas untuk selalu membantu orang tua. Jadi kan saja pelajaran kita ini akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana ya dari sini yuk, silakan. Wah, boleh.